Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. An-nabiyil ummiyil habibil alil qadril alim jah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadratul kiram, hadirin, para kiai, para asatid, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus para habaib yang kami muliakan. Dalam episode berikut ini kita akan menjawab pertanyaan 5 hal atau 6, nanti sampainya berapa, yang telah dipertanyakan sebelum episode ini, yaitu mengenai Kiai Imaduddin dalam hal tesisnya atau fenomena polemik Ba'alawi. Dalam tesisnya Imaduddin itu suatu hal yang benar atau yang salah dan seterusnya. Ini akan saya lanjutkan kepada pertanyaan yang belum terjawab dalam minggu kemarin, dan silahkan mulai ditanyakan. Secara akademik, fenomena polemik Ba'alawi tesisnya Kiai Imad benar atau hoax? Secara akademik, dalam fenomena polemik Ba'alawi, tesisnya Kiai Imad itu benar atau hoax? Bagi saya dan halayak intelektual akademik itu berkesimpulan bahwa tesisnya Kiai Imad adalah bukan merupakan tesis, yaitu merupakan karya ciptaan dari internet atau Google, menjiplak dari internet dan Google, dan dibuat tulisan yang belum sempurna, artinya belum menjadi sebuah tesis. Karena kalau tesis itu secara akademik itu ada aturannya sendiri. Selanjutnya silakan. Mengapa tesisnya Kiai Imad disebut hoax? Tesisnya Kiai Imad saya sebut hoax atau fitnah besar adalah fakta. Faktanya, Imaduddin dan kawannya yang namanya Hugeng itu bekerja sama menjiplak dari yang namanya informasi internet atau Google sebagai karyanya orang Yahudi dan orang Wahabi. Karyanya seorang Wahabi yang mengatakan bahwa yang namanya keturunan Ba'alawi itu
bukan keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi keturunan Yahudi. Itu artikelnya Abdullah Mukhail dalam internet itu mengatakan demikian. Jadi Imad itu hanya menjiplak murni dan malah belum diolah menjadi sebuah tesis. Wagunya Imad di situ. Dan temannya itu Google menjiplak dari haplo grupnya orang Yahudi tentang nasab yang dibikin atau disusun, diteliti oleh sebuah perusahaan nasab, yaitu namanya perusahaan nasab Family Tree DNA. Ini perusahaan milik orang Yahudi juga. Jadi ini sumber dari kedua-duanya tentang sanad dan nasab Alawi, kemudian yang ditinjau dari DNA oleh Google. Kalau tadi Kiai Imad itu mengambil masalah sanad dan nasabnya dari Abdullah Mukhail, nah, kemudian temannya Google mengambil dari sumbernya dari perusahaan tentang nasab, yaitu perusahaan Family Tree DNA yang bicara tentang DNA. Jadi keduanya itu merupakan hoax atau fitnah besar yang diambil dari itu tadi, sumber internet, dan sumbernya dari internet dan Google. Ya, semestinya kalau orang-orang Muslim yang baru dengar ya kaget, tapi bagi seperti sampean sebagai orang yang mengerti IT, anak muda yang biasa terjun IT, sejak dulu ya ketawa, ini orang apa sih bikin hoax, jelas sumbernya jelas bisa dilihat oleh orang umum, tapi ternyata orang umum tidak bisa melihatnya atau belum banyak yang mengerti, sehingga jadi polemik geger, termasuk Ki Agil Sirot, Profesor Dr. Anhar Gonggong, Haji Roma Irama, itu mereka terseret oleh hoaxnya Ki Imad dan Hugeng sampai merambah ke Gus-Gus, yakin bahwa Ba'alawi itu nasabnya ke Yahudi, padahal itu ambil dari sebuah artikel miliknya Abdullah Mukhail, orang Yahudi, Abdullah Mukhail itu orang Wahabi. Tadi yang Yahudi itu perusahaan tentang Family Tree DNA ini milik Yahudi. Ini berarti di situ jelas ada kolaborasi antara Yahudi dan Wahabi. Lah mengapa? Ini jelas kalau saya terangkan, menangnya Wahabi, berkuasanya Wahabi bisa menyingkirkan Ahlussunnah wal Jamaah di negara Saudi, itu adalah Wahabi bekerja sama dengan Yahudi Amerika dan di backup oleh tentara Amerika sehingga menang. Lanjut. Siapakah Abdullah Mukhail? Siapakah Abdullah Mukhail? Agak keras sih pertanyaannya.
Abdullah Mokhail itu orang berkebangsaan Arab Saudi. Ya. Orang berkebangsaan Arab Saudi, dilahirkan Saudi, berakidah tadi Wahabiyah. Dan Wahabi itu pancen fokus, sungguh benar fokus Wahabi itu untuk menyingkirkan sesama umat Islam itu yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dulu yang paling menentang di depan itu ya orang Ahlussunnah wal Jamaah. Saat munculnya Wahabi, lah pinternya Wahabi itu minta didukung oleh Yahudi Amerika. Sampai sekarang di mana negara yang Ahlussunnah wal Jamaahnya kuat digempur oleh Amerika, dibenci oleh Amerika, dibenci oleh Israel yang jelas-jelas akan menghalangi program-program mereka yang jahat untuk menguasai dunia. Lanjut. Mengapa Kiai Imad dan Hugeng menjiplak internet dan Google, tapi Profesor Kiai Haji Akil Sirot dan Profesor Dr. Anhar Gonggong menganggap tesis yang ilmiah? Nah itu yang maklumlah Profesor Dr. Kiai Haji Akil Sirot dan Profesor Anhar Gonggong itu seorang yang sudah tua, maklum, jadi tidak ngerti bahwa Hugeng ambil sampel DNA dari perusahaan Family Tree DNA milik orang Yahudi berkebangsaan Amerika. Ya. Dan Imad mengambil sanad dan nasab tentang Ba'alawi keturunan Yahudi itu dari tadi Abdullah Mokhail, seorang Wahabi. Tapi yang namanya orang tua, beliau Anhar Gonggong sama Ki Akil itu nggak ngerti, itu jiplakan itu nggak ngerti. Dan yang lucunya mengatakan tesisnya itu tesis ilmiah. Nggak ilmiah dari mana? Tesis jiplakan dan belum tersusun menjadi tesis yang benar. Itu hanya merupakan catatan artikel kecil yang belum sah. Lucunya itu bisa ketipu seorang sekali Profesor Dr. Anhar Gonggong, Profesor Dr. Ki Akil Sirot bisa terseret, bisa kena tipu dayanya Kiai Imad. Mungkin karena Kiai Imad itu sebagai kader NU, tapi ya sekarang saya berharap ya Kiai Imad harus dikeluarkan dari PBNU. Kalau tadi fenomena yang muncul yang baru itu fenomena kader-kader NU yang pergi ke Israel menemui presiden orang-orang Yahudi itu lebih ringan dibanding dengan kasus Ba'alawi. Karena kasus Ba'alawi ini sudah jelas tidak ada pro dan kontra bahwa Ba'alawi itu benar-benar sanad dan nasabnya sahih, dan para tokoh-tokohnya Ba'alawi ini yang
mendunia di Indonesia itu jelas kelompok para dai yang mengajarkan rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada oknum yang tidak baik itu lumrah. Nyatanya di semua organisasi agama itu tetap ada oknum, sampai di kepolisian yang menegakkan keadilan ada oknum, di tentara ada oknum. Tapi kan jangan melihat oknumnya, melihat mayoritenya. Mayorite tentara, mayorite polisi adalah orang-orang yang pejuang yang mempertahankan NKRI harga mati, pejuang yang melindungi rakyat dan bangsa ini. Itu melihatnya dari situnya. Kalau oknum ya semuanya. Kalau oknum diikutkan, IMAT itu secara yuridis atau secara hukum negara jelas IMAT itu pelanggar hukum yang paling berat dan harus dipenjara. Aku yakin polisi semua sudah punya catatannya, olah dari IMAT ini, kemudian Hugeng CS dan para pendukung-pendukung IMAT, termasuk para asatid, para Gus, ya, gimana Gus Fuad, gimana Gus Ubad, gimana Gus Ilyas dan Gus-Gus yang lain yang mengikuti jejak IMAT. Sampai itu hanya berapa gelintir orang Gus, masih puluhan hitungannya. Di Indonesia ini Gus yang semacam Anda, bahkan yang keilmuannya di atas sampean-sampean itu ribuan Gus, turah-turah yang bukan Gus, yang bukan turunan Kiai ada yang menjadi ustadz itu yang alim alamah itu banyak dibangga-banggakan. Sampai aduh kasihan, bagaimana nanti nasib pesantren Anda, nasib pesantren sampean itu nanti bakal tidak laku, karena tahu sampean adalah antek Yahudi, sampean antek Wahabi, jelas di situ. Sebab sumber tesisnya Imaduddin itu jelas. Yang satu sumbernya dari Abdullah Mihail, orang berkebangsaan Yahudi, berkeyakinan sebagai Wahabi, dari kelompok Wahabiyah, sebagai kader yang menyerang keturunan baginda Nabi SAW. Lah karena fokus pada Ba'alawi, mengapa? Karena Ba'alawi ini gudangnya ulama. Tahu? Masa kamu nggak tahu Fuad? Saya aja kenal bapakmu, Fuad. Kenal bapakmu. Dulu sering sowan di Pekalongan, tempatnya Bib Lutfi. Tapi sampean sekarang memusuhi Bib Lutfi dan mengatakan Yahudi, dan pernyataan itu sumbernya dari orang Wahabi. Lucu kan? Sampean berarti bisa juga terjerumus karena goblok, atau bisa juga sampean karena kegiur uang, dan kegiur uang dan sampean akan kehilangan santri nanti. Ya lihat aja nanti kalau Kimat itu mestinya secara nasab masih jauh di bawah Anda. Kok Anda katut Kimat yang acak-acak?
hanya jiplak dari Google dan internet kok bisanya sampean katut tuh. Saya menyayangkan saudara harus segera taubat, segera mohon maaf dan menyatakan di pers bahwa pernyataan Imad ternyata salah fatal, dan saya baru mengetahui bahwa tentang Wahabi keturunan Yahudi adalah karyanya orang jadi apa Wahabi itu Wahabi itu kan orang pernyataan dari orang Wahabi itu Abdullah Mukhail itu orang Wahabi misionaris Wahabi yang menyerang keturunan baginda Nabi dan gudangnya ulama keturunan baginda Nabi ada pada Ba'alawi, itu makanya diserang. Nah, kenapa Ki Imad tahu tentang DNA? Ya karena kerjasama dengan itu Kang Hugeng itu yang mencarikan, yang menginformasikan tentang perusahaan Family Tree DNA yang membahas tentang nasab melalui DNA, dan dengan haplogrupnya orang Yahudi, itu keluarga Yahudi, orang-orang Yahudi yang menerangkan tentang sanad dan nasab keluarga Yahudi itu ternyata dibikin. Jadi jenis-jenis kromosomnya DNA itu dengan kode-kodenya itu dikait-kaitkan dengan tadi miliknya Abdullah Mukhail tentang Wahabi adalah keturunan Yahudi. Kenapa kok begitu aja percaya? Itu dalam hal ini ya Kilsirot juga harus mengklarifikasi, walaupun kita ini maklum karena orang tua ada Bapak Profesor Dr. Anhar Gonggong, maklum kalau orang tua. Lah kalau belum ngerti kan semestinya nggak usah komen dulu bahwa menyatakan bahwa ini tesis ilmiah ditinjau dari mananya. Saya sendiri urusan tesis, urusan skripsi itu adalah sudah saya lewati. Jadi saya ketawa kok Ki Agil Sirot mengatakan ilmiah, menantang. Kalau mau membantah silahkan dengan tesis yang ilmiah. Yang mau dibantah saja belum ilmiah, belum jadi tesis, mau dibantah dengan tesis, ya terlalu tinggi Kiai. Kang Kiai terlalu tinggi kalau bukan tesis, baru tulisan kecil, artikel, dan secara akademik belum pernah dites oleh akademisi ahli nasab Ba'alawi. Jelas itu cukup dibantah seperti bantahannya Pondok Pesantren Futuhiyah Banten. Meningkat lagi bantahannya Gusmail atau Romail Jeporo. Itu ilmiah, logis, lebih ilmiah lagi, lebih tegas lagi, lebih jelas gamblang lagi secara detail semuanya, baik dari segi sanad dan nasab maupun dari segi DNA itu
dari Dr. Hanifah Al-Mawardi. Itu jelas KO dan itu sistematis dan ilmiah. Itu cukup dijawab dengan itu. Dr. Hanifah Mawardi akan menjawab yang secara luas lagi dengan tesisnya, tapi beliau punya syarat, dijadikan tesis dulu yang sah milik Kiai Imad. Kalau sudah jadi tesis yang sah, baru mau dibatas tesis yang lebih ilmiah, lebih cerdas dan sah, tidak liar seperti Imad. Kayak gitu. Karena ini sudah terlanjur menjadi polemik, cuacanya itu cuaca konflik pendapat. Ya, kalau bapak-bapak profesor itu orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, kepada yang hak, pasti berani mengklarifikasi di media massa. Karena ulah dari bapak-bapak itu, ulah dari beliau-beliau itu yang menjadikan tesisnya Imaduddin laris manis di Google. Dan banyak orang yang percaya, banyak orang yang menjadi korban karena pemahamannya bahwa tesisnya Imaduddin itu benar karena dibenarkan keilmiahannya oleh Profesor Dr. Ki Agil Siro dan Hugeng dan Profesor Dr. Andar Gonggong. Entah gonggong apa ini. Nek di lingkungan saya enggak gonggong, huk. Kalau Anda benar-benar menyatakan itu bukan karena uang, kalau karena uang, karena amplop, ya diamkan aja. Nanti reputasi bapak-bapak di dunia Islam, khususnya di Nusantara ini, jelas tidak laku. Karena mayoritas umat Islam di Nusantara adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang muhibbin, minimal percaya pada muhibbin. Dan sayang sekali bapak-bapak tidak menjadi penengah, tapi memihak secara kalimat yang sampean, yang panjenengan nyatakan itu. Sampai menyatakan silahkan kalau membantah secara ilmiah. Tesisnya aja nggak ilmiah. Sekarang sudah dijawab secara ilmiah, secara total oleh Hanifah Al-Mawardi. Sampai beliau menantang, dikasih 3 pertanyaan, kalau Imaduddin, kalau Kiai Imad itu benar-benar orang yang merasa benar, jawablah 3 pertanyaan dari Dr. Hanifah Al-Mawardi. Dan kalau bisa jawab, akan dikasih hadiah 5 miliar. Imad kelimputan, orang katok batang hidungnya. Nanti sampainya tadi akan dihukum secara kultur masyarakat Nusantara, tidak hanya di Jawa, apalagi di Banten. Para kiai itu sudah nyentangi. Sampan kalau hidup di zaman dulu tidak bisa jadi muhadis karena tidak bisa dipercaya lisannya, sikapnya yang arogan sebagai kader NU kayak gitu. Belum jelas salahnya sudah mengkambing hitamkan di ruang publik. Tujuannya apa? Jelas di belakang itu sampean
aku yakin tidak hanya tujuan amplop, tapi ada tujuan politis di belakang sampean, dan sampean akan bertanggung jawab sampai di akhirat. Kalau sampean tidak nangis di hadapan umat mengatakan saya merasa salah, merasa keliru dan mengobrak-abrik nasab Pak Alawi, dan besok sampean berhadapan di hadapan Allah Ta'ala Azza wa Jal dan berhadapan pada baginda Nabi SAW. Lanjut. Bagaimana pendapat Abah terhadap Rhoma Irama sebagai penengah? Gimana, ulangi pertanyaannya yang niatnya. Bagaimana pendapat Abah terhadap Rhoma Irama sebagai penengah? Nah, itu Rhoma Irama menyatakan akan menjadi penengah, tapi prakteknya bukan sebagai penengah, prakteknya mengadu kepada kedua pihak yang berkonflik, yang cinta sama Pak Alawi dan yang benci sama Pak Alawi, atau yang mengikuti surganya Imad atau yang menantang nerakanya Imad. Ini jelas bahwa mereka diadu di luar ring karena melihat postcardnya Rhoma Irama dari acara bisikan Roma itu. Roma memberikan kebebasan kepada Imaduddin menjawabnya secara jelas, secara vulgar, bahwa Pak Alawi itu sanadnya tidak sampai kepada Nabi, malah mengharamkan orang yang percaya kepada Pak Alawi. Itu dibuka lebar. Lah bagi yang awam itu percaya kalau sampean Bang Haji mau jadi penengah, sebenarnya sampean di dalam ring itu mengundang kedua belah pihak yang berkompeten. Misalnya dari pihak pemfitnah itu dari Imaduddin, kemudian pihak yang muhibbin kepada Pak Alawi, ucapan panggil Dr. Hanifah Al-Mawardi sampai jadi wasitnya, dan syarat menjadi wasit harus menguasai materi, tahu betul. Mungkin Bang Haji belum lihat sampai sekarang, belum lihat di Google dan internet tentang perusahaan sanad dan nasab family tree DNA dari bikinan perusahaan orang Yahudi berkebangsaan Amerika, yang jelas digunakan oleh Google karo Imad, Google bersama Imad itu untuk menyerang Pak Alawi secara DNA, kemudian secara sanad dan nasab mengambil dari internet dan Google juga tentang nasab Pak Alawi adalah keturunan Yahudi. Dari tadi karyanya, artikelnya Abdullah Muhail Al-Wahabi. Jadi jelas Bang Rhoma itu tidak mengenakan kepada semua warga Nahdliyin khususnya, dan kepada warga Nusantara Ahlussunnah wal Jamaah pada umumnya. Lanjut. Apa kesimpulan Abah terhadap fenomena Kiai Imad dan kawan-kawan?
Fenomena saya tentang Kiai Imad dan kawan-kawan itu jelas. Kalau saya jawab panjang lebar sudah jenuh, saya mangkal. Saya kasih 3 jawaban. 3 jawaban itu: 1. Antek Yahudi. 2. Antek Wahabi. Yang 3, apa itu tadi? Antek Yahudi, antek Wahabi, dan pembuat fitnah yang sangat besar yang harus masuk penjara karena secara hukum negara jelas salah fatal. Apalagi hukum agama, orang yang semacam itu ada yang mengatakan, tapi saya tidak mau mengatakan karena kita sama-sama orang Islam. Harus ada yang mengatakan orang semacam itu halal darahnya, tapi saya tidak mau mengatakan halal darahnya. Saya akan mengatakan dia dicoret saja dari kepengurusan, dari keanggotaan warga Nahdliyin. Dan aku yakin umat Islam di Indonesia sudah mencentani. Hati-hati dengan Imad CS. Jangan sampai anak-anaknya masuk pesantren di sana karena dia antek Yahudi dan antek Wahabi. Demikian. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.